Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azimi sultanika. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma barikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, para kiai, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan jamaah semuanya, ikhwan, akhwat, ikhwatul iman yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari dan bulan yang mulia ini, di Masjid Az-Zikra. Dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga seluruh pengurus yayasan Masjid Az-Zikra ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemuliaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia telah memberikan kemuliaan yang luar biasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan, adalah bulan yang ditunggu-tunggu, adalah bulan yang diharap-harapkan. Sehingga ikhwatul iman, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa baginda Nabi dengan lisannya yang mulia pada saat masuk di bulan Rajab, Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi bermohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bil makna jemaah, bahwa baginda Nabi yang mulia bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah sampaikan beliau sampai kepada bulan Ramadan. Nabi berminta supaya Allah panjangkan umur beliau untuk masuk sampai kepada bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang sungguh dinanti-nantikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah rasa syukur yang begitu dalam kepada kita, adalah rasa syukur yang begitu sangat di dalam hati kita. Harus kita syukuri yang benar-benar syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hadiah yang begitu besar. Allah berikan kepada kita momentum yang begitu dahsyat. Allah ketemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul mujahadah atau bulan bersungguh-sungguh. Ramadan juga dikenal sebagai syahrul jihad atau bulan perjuangan. Kenapa jemaah? Karena di dalam sejarah Islam
dicatat dengan tinta emas, begitu banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat-umat Islam pada saat bulan Ramadan. Jadi Ramadan juga dikenal sebagai bulan kemenangan. Ramadan bukan alasan untuk menjadi bulan kita bermalas-malasan. Ramadan bukan alasan untuk kita menjadi bulan berlemah-lemah. Justru momentum Ramadan adalah momentum untuk kita bersusah payah, jemaah. Ramadan adalah momentum kita untuk bersungguh-sungguh bekerja keras, karena Ramadan hakikatnya adalah syahrul jihad, syahrul mujahadah. Ramadan hakikatnya adalah perjuangan dan bulan untuk kita bersungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhwatul iman, setidaknya akan kami sampaikan 5 peristiwa besar di mana Ramadan menjadi momentum besar kemenangan umat Islam. Maka kita patut untuk mempelajari sejarah-sejarah Islam, karena dengan mempelajari sejarah-sejarah kemenangan-kemenangan umat Islam, maka akan timbul ikhtibar, ada pelajaran, ada madrasah yang begitu mahal untuk kita mendapatkan semangat, untuk kita mendapatkan spirit bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau yang mulia begitu memuliakan bulan Ramadan. Hadirin, peristiwa yang pertama tepat pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, di mana pada saat itu baginda Nabi dan para sahabat mendapatkan perintah pertama syariat Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Namun pada saat itu ada perintah perang, yaitu perang Badar Al-Kubra. Maka hadirin dapat membayangkan bagaimana panas teriknya ya di bulan Ramadan, para sahabat yang mulia ya tetap berpuasa dan tetap melaksanakan perang. Kita tahu jarak antara kota Madinah dengan lembah Badar Al-Kubra itu sejauh 155 km. Saya nggak dapat bayangkan hadirin, bagaimana kaki baginda yang mulia, bagaimana kaki para sahabat yang mulia dengan begitu panas terik, matahari, menahan lapar, menahan haus, harus berjalan untuk menjalankan perang, mempertahankan ketauhidan umat Islam. Namun dengan semangat Ramadan, pasukan Badar Al-Kubra hanya berjumlah 313 hadirin, hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, dan dengan senjata apa adanya harus melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang lebih dengan kendaraan 300 ekor kuda dan 700 ekor unta. Namun dengan keberkahan Ramadan, dengan itikat yang kuat, dengan sembuh-sembuh yang kuat, dengan perjuangan yang kuat, Allah berikan keberkahan dan kemenangan untuk umat Islam di dalam perang Badar Al-Kubra. Dan perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan dahsyat hadirin. Ramadan inilah momentum di mana Allah bukakan seluas-luasnya pintu maaf. Di Ramadan ini Allah tutup rapat-rapat an-nar, pintu neraka. Di Ramadan ini Allah buka seluas-luasnya pintu surga hadirin. Di Ramadan ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Maka hadirin yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya itikat, berdoalah semaksimal mungkin di Ramadan ini. Karena dikatakan oleh para orang alim, Ramadan ini adalah waktu yang paling berharga, atau kita katakan sebagai golden time, waktu emas. Setiap detiknya pahala, setiap menitnya pahala, setiap jamnya pahala, setiap saat di Ramadan ini semua mengandung pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, momentum yang kedua, bahwa perang Badar Al-Kubra dimenangkan oleh umat Islam dengan bantuan Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, tepat pada tahun 5 Hijriah. Di saat itu kota Madinah dan umat muslim beserta Rasulullah diembargo secara ekonomi, diembargo secara pangan, dan akan diserang oleh kaum kafir Quraisy. Sejumlah 10.000 orang kaum kafir akan menyerang Madinah hadirin. Maka baginda Nabi dan para sahabat membuat satu strategi perang. Diusulkanlah oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, menyarankan
dan bermusyawarah kepada Nabi dan para sahabat untuk membuat parit-parit atau khandak, dikenal dengan perang Khandak. Dan ternyata hadirin ikhwanul Islam, ya, penggalian parit Khandak itu terjadi pada bulan Ramadan. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana baginda Nabi yang mulia. Ada yang tahu nggak berapa panjang parit Khandak itu digali oleh baginda Nabi dan sahabat berjumlah 3.000 sahabat? Sejauh 5.544 meter itu parit. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan penggalian Nabi beserta para sahabat itu sebulan penuh hadirin. Nabi menggali, ya, menggali parit Khandak itu dengan lebarnya 7 hasta sejauh 5.000 meter lebih. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita, ya, jangan kata buat gali parit ya Pak Imam ya. Kita jalan aja panas-panas, beratnya luar biasa. Tapi Nabi yang mulia dan para sahabat menggali parit Khandak itu sejauh 5.000 pada bulan Ramadan, dan Allah berkahi. Ya, Nabi diserang oleh 10.000 kaum Quraisy. Nabi hanya berjumlah 3.000 beserta para sahabat, dan Allah berikan kemenangan pada saat perang Khandak. Alhamdulillah. Maka hadirin, Masya Allah, Ramadan ini dahsyat hadirin. Ramadan ini adalah momentum besar. Justru baginda Nabi yang mulia beserta para sahabat menjadikan Ramadan ini adalah kekuatan. Ramadan ini adalah power kita. Dan Masya Allah, di momentum yang ketiga, tepat pada tahun 8 Hijriah, pada tanggal 10 Ramadan, Nabi beserta 10.000 sahabatnya dapat menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Dan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah ini tidak ada satu darah tertetes pun, tidak ada korban sama sekali. Nabi dapat menguasai kota Mekah. Bahkan momentum Fathu Mekah ini menjadikan kota Mekah dan Arab menjadi negara Islam, menjadi sebuah kekuatan Islam yang luar biasa. Jadi pada saat Nabi menduduki kota Mekah beserta 10.000 sahabat, Nabi menghancurkan 300 di dalam Ka'bah. Dan itu pun terjadi pada saat bulan Ramadan. Pada tahun 91 Hijriah, kita umat Islam memiliki panglima perang yang luar biasa, yaitu Tariq Ibn Ziyad, di mana Tariq Ibn Ziyad beserta pasukannya dapat mengalahkan Andalusia melalui selat yang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Islam dapat mengalahkan Andalusia, dapat mengalahkan Spanyol. Kejadiannya juga pada bulan Ramadan. Sehingga dengan momentum besar, Islam mengalahkan Spanyol, dapat memerintah dan dapat menguasai selama 800 tahun di negeri Spanyol. Dan kejadian penaklukan Andalusia ini pun hadirin terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga tepat pada tahun 658 Hijriah, di mana pasukan Islam yang kita kenal dengan perang Andalus dapat mengalahkan pasukan Mongol, di mana pasukan Mongol adalah pasukan yang terkuat saat itu dan tidak pernah terkalahkan. Namun dengan momentum Ramadan pada perang Anjalut di tahun 658 Hijriah, pasukan Muslim dapat mengalahkan pasukan Mongol, dan itu merupakan kekalahan telak pasukan Mongol yang pertama kali, dan terjadi pada bulan Ramadan. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatlah dikatakan bahwa Ramadan adalah syahrul mujahadah. Ramadan adalah syahrul jihad. Ramadan adalah bulan kemenangan. Lantas pertanyaannya hadirin, sudah menangkah kita melawan diri kita sendiri? Sudah menangkah kita melawan hawa nafsu kita sendiri hadirin? Rasulullah SAW begitu menanti-nantikan bulan Ramadan. Ramadan telah tiba di hadapan kita. Ramadan telah ada di hadapan kita. Maka ibarat kata pepatah, apabila layar tertembang, pantang surut kita kembali. Jangan kita menyerah dengan nafsu kita. Jangan kita kalah dengan diri kita hadirin. Jadikan Ramadan sebagai momentum justru kita menjadi yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi pemenang, jangan lupakan, kita lupakan alasan,
Tapi kalau kita ingin alasan, lupakanlah menjadi seorang pemenang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat jika kita ingin mendaki sebuah gunung, maka pendaki gunung akan merasakan beratnya naikin gunung. Nah, di sini ada Bang Ogi yang Masya Allah seorang pendaki. Bang Ogi tahu tuh gimana beratnya mendaki gunung. Ya, Bang Shogi tahu itu bagaimana beratnya mendaki sebuah gunung. Namun seorang pendaki gunung apabila telah sampai di puncak gunung, maka ia akan melihat keindahan alam yang luar biasa. Maka ia akan melihat luar biasa keindahan alam ini. Begitulah kita hadirin. Di puasa ini kita bersusah-susah payah. Kita menahan lapar dan haus kita. Tidak hanya mendapat kemenangan lahir saja, namun kita semoga mendapatkan kemenangan batin, di mana kita dapat mengalahkan nafsu kita, kita dapat menahan lapar dan haus kita, dapat kita jaga pandangan. Maka hadirin, teruslah kita berjuang, karena hidup ini hakikatnya adalah perjuangan, perjuangan menegakkan agama Allah, perjuangan menegakkan syariat Allah, dan terus kita berjuang. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Maka tiada lain pesan kami dan hamba memesankan kepada diri saya juga, semoga kita semua menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Semoga kita semua menjadi pemenang-pemenang. Semoga kita semua dapat istiqomah tegar di jalan Allah. Dan semoga hadirin kita semua dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Teruslah kita saling menasihati dalam kebaikan. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam berbuat kebaikan hadirin. Sehingga saatnya nanti, akan waktunya nanti tiba, kita semua akan dipanggil oleh Allah. Dan semoga Allah berikan kepada kita gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hadirin. Lebih dan maaf apabila ada salah, saya mohon dimaafkan. Dan semoga Ramadan ini menjadi momentum kita agar setelah Ramadan kita dapat istiqomah lagi, menjadi lebih baik lagi iman kita, menjadi lebih baik lagi amal kita, amal tahajud kita, amal sedekah kita, amal solat kita, amal riyadhah kita, amal silaturahim kita, amal membaca Quran kita, amal duha kita, amal zikir kita. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang diistiqomahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.